sahabat, berjumpa lagi. Kali ini kita akan belajar bersama. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang sumber energi listrik alternatif. Seperti yang kita tahu, energi listrik merupakan energi yang jumlahnya terbatas tetapi sangat dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu, berbagai pihak berupaya untuk mengembangkan energi alternatif agar dapat memenuhi peningkatan kebutuhan manusia akan energi listrik. Berbagai sumber energi alternatif untuk menghasilkan listrik antara lain dari sinar matahari, angin, air, dan juga panas bumi. Yang pertama ada PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Sumber energi alternatif di sini yang digunakan adalah cahaya matahari. Cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan alat yang dinamakan panel surya. Panel surya tersusun atas sel-sel surya yang terdiri atas lembaran silikon tipis. Perangkat sel surya ini dapat menjadi sumber listrik untuk berbagai perangkat seperti pemanas air, kalkulator, mainan, pengisi baterai, pembangkit listrik, bahkan penggerak satelit yang mengorbit di atmosfer bumi. Adi Suroto, pemuda di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggunakan energi panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari di rumahnya. Untuk mendapatkan listrik dari matahari, dia memanfaatkan aki bekas, beberapa kabel, dan satu unit alat kontrol atau inverter. Untuk di rumahnya ini, Adi menggunakan 4 panel surya yang berukuran 1 meter x 60 cm yang mampu menghasilkan tenaga 100 watt listrik. Sebagian warga yang ikut memakai panel surya ini pun mengaku terbantu dan lebih efisien. Yang kedua ada PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Sumber energi alternatif yang digunakan di sini adalah angin. Angin itu sinonimnya bayu, sama saja ya, bayu itu sama dengan angin. Jadi disingkat PLTB. Alat yang dapat mengubah energi gerak yang dihasilkan angin menjadi energi listrik disebut aerogenerator. Aerogenerator umumnya berbentuk menara yang di puncaknya dipasang baling-baling. Saat baling-baling berputar, energi gerak yang dihasilkan akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Ketiga ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Seperti namanya, sumber energi alternatif di sini menggunakan air. Pembangkit listrik tenaga air umumnya dapat ditemui di bendungan yang dibangun lebih tinggi dari stasiun pembangkit listrik. Air yang mengalir turun dari bendungan akan menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Selain memanfaatkan energi air dari bendungan atau air terjun, energi listrik juga dapat dihasilkan dari ombak laut. Selanjutnya ada PLTPB atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pusat pada bumi merupakan sumber energi panas. Di beberapa tempat sumber energi panas ini cukup dekat dengan permukaan. Pada pembangkit listrik tenaga panas bumi, air dialirkan melalui pipa yang berubah menjadi uap panas saat terkena lapisan batuan panas. Uap panas akan memutar turbin. Turbin akan menggerakkan generator yang kemudian menghasilkan energi listrik.
Yang kelima ada PLTBM atau pembangkit listrik tenaga biomasa. Energi biomasa di sini merupakan energi yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Contoh sumber energi biomasa yaitu kotoran hewan dan sampah atau limbah. Pembangkit listrik tenaga biomasa memanfaatkan gas metana yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik atau dari kotoran hewan. Uap hasil pembakaran menggerakkan turbin yang tersambung dengan generator penghasil energi listrik. Listrik bagi masyarakat ini telah turut serta dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan melalui pemanfaatan energi biomasa. Biomasa merupakan sumber energi terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang belum lama mati. Energi biomasa berasal dari tumbuhan seperti tanaman sisa pengolahan ataupun hasil panen secara langsung. Melihat hal tersebut, PT PLN terutama di Gorontalo, Sulawesi Utara mengembangkan energi biomasa dari sisa pertanian jagung atau tongkol jagung. Yang terakhir ada PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan reaktor nuklir untuk membangkitkan panas melalui reaksi fusi nuklir antara isotop uranium dan plutonium. Pembangkit listrik tenaga nuklir tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan memiliki biaya bahan bakar yang rendah. Pada saat ini, energi nuklir masih dianggap berbahaya karena kebocoran di PLTN dapat menyebabkan limbah radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Jadi untuk PLTN ini jarang sekali digunakan ya. Selanjutnya kita akan lihat keuntungan dan juga kekurangan dalam menggunakan sumber energi alternatif. Keuntungannya dulu nih, yang pertama, bahwa sumber energi alternatif tidak akan pernah habis meskipun dipakai terus-menerus. Kemudian yang kedua, energi yang dihasilkan itu sangat besar. Ketiga, sumber energi alternatif itu ramah terhadap lingkungan. Kemudian ada beberapa kekurangan dalam menggunakan sumber energi alternatif. Yang pertama, membutuhkan biaya yang besar untuk pembangunan. Kemudian yang kedua, membutuhkan teknologi yang canggih untuk pengembangannya. Yang ketiga, ketersediaan energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya, volume air di bendungan yang menurun saat musim kemarau. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang penting. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.